Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita di channel YouTube Majelis Rodotul Istighfar dengan tema kita di ngopi, ngobrol perkara ilmu. Malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang perdukunan yang sedang ramai. Kalau kata Roma Irama, perdukunan ramai, menyesatkan. Bersama dua narasumber kita yang telah hadir di kiri dan kanan saya, ya cukup bertiga seperti zaman tahun 90, yaitu di TPRI jam 7 malam program Klompen Capir. Sebelah kanan saya ada Ustadz Hidayatullah, sebelah kiri saya Ustadz Habibi. Beliau aktivis mahasiswa di Universitas Jakarta dan juga Ustadz Hidayatullah mahasiswa di Universitas Jakarta. Malam hari ini kita teringat perkataan almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad bahwasanya perbedaan antara dukun dengan kiai di zaman sekarang tipis bedanya. Sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai peci, sama-sama pakai minyak wangi. Nah, malam hari ini kita awali, saya ingin bertanya kepada Ustadz Hidayatullah dulu, bagaimana hukumnya tentang perdukunan atau klinik yang memang dari zaman ke zaman merupakan satu wacana yang tetap menjadi trending tinggi dan dicari oleh orang-orang, walaupun banyak cerita-cerita atau nasihat-nasihat yang sudah diberikan, tapi mereka di dalam keputusasaan dan keingintahuannya mereka datang untuk mencari solusi yang sangat singkat, dan mereka merasa bahwa itulah merupakan solusi terbaik bagi mereka. Bagaimana Ustaz Hidayatullah tentang perkara perdukunan dilihat daripada sisi agama kita, agama Islam? Giliran saya? Iya, masih giliran angin. Ya baik. Hadirin, kita malam hari ini bertemakan tentang perdukunan. Di dalam syariat Islam tentunya hal ini ditentang ya. Dalam syariat Islam hal yang demikian memang bertentangan dengan syariat. Ya, kita ketahui bahwasanya praktek yang semacam ini, praktek perdukunan seperti ini pasti menggunakan yaitu tenaga atau menggunakan bantuan dari makhluk lain yang dalam hal ini bisa dikatakan jin maupun setan dan lain sebagainya. Kita ketahui ya bahwasanya mempercayai ya ada kekuatan lain, ada kehebatan lain selain daripada kekuatan Allah, daripada kehebatan Allah, maka ini merupakan adalah definisi daripada syirik. Ya, kita ketahui memang merupakan syirik adalah dosa yang amat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innasyirka lazulmun 'azim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar, yang amat nyata. Ya. Bahkan dikatakan ya, setiap dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang tersebut mau bertobat. Tapi lain dengan dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah, dan ya meyakini bahwa ada energi, bahwa ada kekuatan yang lebih ya, dari kekuatan Allah dan lebih dari yang kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka demikian itu dikategorikan, didefinisikan sebagai syirik ya. Maka dalam konteks syariat tentu hal yang demikian ini dalam perdukunan disebut bertentangan dengan syariat Islam. Seperti itu Ustaz. Begini Ustaz, ini kan nasihat-nasihat ini sudah sering
dilontarkan, sudah sering kita dengar, sudah sering juga kita langsung bertanya dengan mereka, para ulama-ulama, bahwa dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Musa alaihissalam pun memang sudah dicontohkan bahwa perdukunan itu pun banyak. Dan ulama-ulama juga membuat banyak metode-metode atau konsep-konsep doa yang memang untuk menangkis itu semua. Namun, ya, tetap masyarakat kita, ya, wabil khusus nih umat Islam, masih tetap mereka mendatangi atau mereka bersandar kepada dukun tersebut. Kira-kira ada kiat-kiat apa nih yang harus betul-betul ini kiat jitu supaya menyadarkan orang-orang ini untuk tidak lagi mereka mendatangi daripada praktek perdukunan tersebut. Ya, baik, jika berbicara tentang masih banyaknya orang-orang yang mendatangi praktek-praktek perdukunan, itu memang bisa dikatakan ya hampir memang masih banyak ya yang mempercayai hal tersebut. Karena dalam hal ini mungkin mereka merasa tertekan, merasa ingin mencari solusi yang instan gitu. Padahal jika kita bertanya dalam hati nurani orang tersebut, pasti mereka akan mengatakan ya kami tidak percaya gitu. Tapi ketika konteksnya orang tersebut dalam kepepet ya, dalam tertekan dan lain sebagainya, ini keyakinan ini bisa berubah ya, yaitu bisa menjadi percaya. Nah, adapun kiat-kiat ya untuk supaya tidak kita mempercayai praktek perdukunan, diantaranya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kita jika selesai sholat apa yang kita baca, daripada zikir-zikirnya kita punya hati jangan sampai kosong. Karena ya anak pribadi pun ya ketika kita punya hati kosong, punya pikiran kosong, nah yang demikian bisa menjadikan aura-aura negatif itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak bisa menafikan dan tidak bisa memungkiri bahwasanya kita hidup di alam dunia ini berdampingan dengan mereka. Bahkan dalam Al-Quran pun ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif lam mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ya wa yuqimuna shalah." Ila akhiril ayat. Jadi kita orang yang beriman tetap kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya diantaranya ya sihir, jin dan lain sebagainya itu kan merupakan hal-hal yang gaib. Nah, kita tetap wajib untuk mempercayainya, untuk beriman ya akan hal yang tersebut, tapi bukan untuk menyekutukan Allah dengan praktik perdukunan seperti itu. Nah, adapun cara-caranya ya memang telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu kita. Di antaranya dengan kita memperbanyak membaca rotib, dengan memperbanyak membaca tahlil, tahmid dan zikir, serta yaitu sholawat ya. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad merupakan benteng kita baik dari luar maupun dari dalam, supaya kita tidak terkena daripada sihir-sihir yang semacam itu dan kita terlepas ya daripada praktek-praktek perdukunan yang seperti itu, Ustaz. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, semakin seru perbincangan kita tentang perdukunan ya. Sudah banyak diberitakan di dalam Al-Quran, baik ancamannya sudah dijelaskan, lalu bagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menyikapi ketika orang mendapat ujian-ujian ya, yang baik ujian-ujian mereka yang mayoritas ujiannya adalah di dalam dunia percintaan, baik dalam rumah tangga maupun di perorangan ya. Ini sudah umum gitu. Nah, para pemirsa, kita akan bertanya kepada Ustadz Habibi, beliau seorang mahasiswa. Kira-kira masalah praktek perdukunan ini kalau kita lihat dari segi psikologisnya atau segi daripada hukum Islam ini, ya hukumnya bagaimana nih? Karena kita lihat bahwa sekarang ini lagi ramai di televisi, ada dukun-dukun cabul ya, dengan praktek yang memang praktek itu melecehkan
daripada Klien. si korban yang memang dia betul-betul dalam keadaan kesusahan, ditambah lagi menjadi kesusahan, baik mereka dimintakan dan mintakan bayarannya atau yang lain sebagainya untuk kesembahan dan lain sebagainya. Psikologisnya bagaimana? Apakah memang pada saat mereka itu masuk di dalam lingkup mereka ada namanya apa hipnotisnya, ya, ada hipnotisnya atau enggak? Atau memang psikologisnya mereka dalam keadaan goyang gitu? Bagaimana Ustaz kira-kira? Ya baik, sebenarnya kalau bicara psikologis itu berarti cuma satu, yaitu lemahnya iman mereka. Nah dalam kalau kita konteks hukum Indonesia ya, sebenarnya pihak DPR waktu tahun 2013 itu sudah menggodok RUU KUHP tentang perdukunan. Siapa orang yang di pasal 335 ayat 1 butir 1 itu dijelaskan tentang ketertiban umum. Jadi itu siapa orang yang mengancam tentang ketertiban umum termasuk perdukunan di situ di dalamnya, maka itu akan dikenakan penjara kurung waktu 5 tahun. Dan digodok lagi sama DPR di pasal 329 bab 5 dikatakan bahwa siapa orang yang mengaku yang memiliki kekuatan magic untuk membantu atau memberi harapan kepada orang lain, maka dia akan dihukum 5 tahun penjara. Nah, itu bagaimana orang itu ketika mereka dihukum, ya, pembuktiannya bagaimana nih? Bisa nggak itu, kan perkara kita ini adalah perkara gaib, ya. Contoh orang ini merasa bahwa dirinya disantet. Untuk membuktikan bahwa orang tersebut betul-betul santet dengan si A, ya, kepada si B ini disuruh dengan si orang ini, itu pembuktian itu bagaimana? Apakah memang mudah atau memang sulit untuk pembuktian tersebut? Ya biasanya memang kan kalau santet, kita bicara sejarah Indonesia, karena dulu itu juga orang-orang dulu itu kan mainnya santet, apalagi di daerah Kalimantan. Pasti ada bekas kalau orang main santet, atau perutnya keluar besi lah, apalah, pasti ada pembuktiannya. Apalagi kalau ada orang yang, ini kita ngobrol biasa aja Tete, apalagi kalau ada orang yang antara dukun A dengan dukun B lagi serang-serangan, itu bisa ditanya langsung kepada orang tersebut, kenapa bisa seperti itu. Pasti ada bekas-bekas luka atau bekas-bekas santet yang ada di badannya. Verbal ya? Itu sebagai pembuktiannya ya. Sebagai pembuktian. Jadi di dalamnya ada besi, ada itu. Kenapa nggak di dalamnya ada mesin ATM ya? Jadi kan kalau dibuka enak, kita di rumah langsung di kamar keluar duit gitu. Iya, berarti keluar duit itu. Itu ya. Terus harusnya ada mesin ATM gitu. Jadi kita akan belajar gimana caranya kita menyantet orang agar di dalam perutnya ada mesin ATM. Ya dibagi satu mesin ATM. Wah, begitu dibuka itu ratusan juta ya, bukan main, Masya Allah. Jadi begitu Ustaz ya. Berarti bahwa memang ada undang-undang, tapi udah disahkan atau memang saat itu digojlok aja? Digodok aja tapi nggak disahkan ya? Karena mungkin kesulitan untuk membuktikan orang yang mana nih cara gaib itu, ya, orang siapa nih gitu. Masa yang di penjara jin, ntar ribet urusan ini ya. Jadi penjaranya di mana gitu penjara ya gitu ya. Jadi artinya bahwa dari kesimpulan ini sebetulnya kita orang nih ya, orang-orang yang memang pada intinya adalah kekuatan iman. Ketika imannya kuat, mereka akan bertanya kepada para ulama-ulama. Harusnya ada ketika mereka ada permasalahan yang rumit, permasalahan yang bagaimana yang membuat mereka putus asa, mereka jangan ambil sikap ya. Harusnya mereka bertanya atau mendatangi ulama-ulama bagaimana dia menyikapinya, bagaimana ini solusinya agar mereka menjadi tenang hidupnya. Betul. Harusnya begitu. Jadi orang harus mendekatkan diri sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ngaji juga Kenapa? Soalnya banyak orang-orang ini dia itu ada ustadz sedikit bisa ngobatin dia kan, dia datang terus ustadz itu yang bisa ngobatin, padahal itu cuma wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ketika dibakar malaikat ini nawarin, ya Ibrahim mau ditolongin nggak? Kata Ibrahim nggak mau. Nabi Muhammad ketika gigi gerahnya patah, ya Muhammad mau ditolongin nggak? Aku timpuk ini gunung ke mereka, nggak mau. Tapi apa? Atas izin Allah, kata Nabi Ibrahim, atas izin Allah pasti Allah akan menolongku. Pasti seperti itu. Maka dinginlah itu api. Jadi harus ditanamkan bahwa itu semua adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma wasilah. Nah, orang-orang sekarang ini makanya
kata antum benar, antara dukun dan ustadz itu sebenarnya itu hampir mirip. Kenapa? Karena orang-orangnya sendiri yang mengira bahwa pengobatan itu datangnya dari dia, padahal itu cuma wasilah. Tetap saja, ya kan? Yang mengobati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika dulu ada perdukunan, ya, ada cerita nih yang dulu waktu saya kecil dikasih cerita nih, ya dikasih cerita bahwa dulu ada orang yang sakit kondor, tahu kondor ya? Kondor. Apa sih bahasa medisnya itu? Burut. Kondor ya, burut ya, mohon maaf ini kondor. Ya, jadi ada orang yang bilang nih, bro ya. Ada orang yang bilang, ini kita ngobrol santai ya, kita ngobrol karena judul kita pada kita ini adalah ngobrol perkara ilmu. Jadi ada kopinya, ya ada rokoknya, santai kita ngobrol gitu. Jadi ketika orang ini sakit kondor bertahun-tahun nggak baik-baik, ada orang yang kasih solusi, pergilah ke sono, di sono ada dukun kondor, gitu. Maka datanglah orang tersebut, ya mendatangi dukun yang dikatakan sahabatnya, bahwa di sana ada dukun kondor yang sakti. Begitu dia datang ke dukun kondor, ya dia tanya, dukun ini nanya, kenapa kamu sakit pak? Sakit apa? Sakit kondor, sudah bertahun-tahun nggak baik-baik, gitu. Mau berobat orang itu nih. Mau berobat ini dia, begitu mau berobat, gitu sampai atau dukun kondornya, semana kondornya saya lihat, diangkat sarungnya. Kan kalau orang kondor nggak pakai celana dalam, gitu, diangkat sarungnya segini pak. Oh, kata tuh dukun kondor itu masih kecil. Nih punya saya gedean lagi. Jadi bukan dukun ngobatin kondor. Bukan, bahwa itu dukun kondor, bukan ngobatin kondor. Itu. Ya, para pemirsa dimanapun berada, ya bahwasanya sampai sekarang pun perdukunan ini betul-betul didatangi ramai. Jadi kalau ada bahasa yang perdukunan, sudah pasti datang, banyaklah orang yang datang ke tempat-tempat tersebut. Namun yang tadi dikatakan pada ustadz kita bahwa kita ini kembali kepada menguatkan keimanan kita. Nah, bagaimana cara menguatkan keimanan kita? Ya, kita ngaji, duduk di majelis ilmu agar kita mengetahui daripada ilmu-ilmunya. Sehingga kita tidak mudah tersesat atau tidak mudah tergoda dengan ajakan-ajakan orang, dan orang tersebut memberikan bumbu-bumbu kepada kita bahwa di sana hebat, bisa begini, bisa memberikan solusi, mengatasi segala permasalahan kita. Ya, zaman dulu tuh di koran-koran banyak tuh ada tulisan-tulisan, ya, ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, segala macam, ya gitu. Nah, ternyata bahwa mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengamankan diri kita dan mengamankan daripada keluarga kita, gitu. Nah, begini Ustaz, ada orang yang mengatakan begini, kalau misalnya nih ada santet ya, telu ya, santet. Nah, kalau orang ini bimbang, katanya nih orang ini bimbang, itu telu itu makin dekat kepadanya. Gitu. Telu itu makin dekat kepada dia, seolah-olah dia menarik itu telu, gitu. Jadi seharusnya bagaimana nih seharusnya? Ya, seharusnya bagaimana kita menyikapinya kalau memang adalah kita ada ancaman bahwa kita akan disantet orang atau apa? Nah, bagaimana nih kira-kira? Apakah kita harus pergi ke dukun juga ya untuk melawan santet dengan santet, atau bagaimana kira-kira solusinya? Ya, kalau dalam hal ini memang, kalau dalam ilmu psikologi bisa dikatakan itu adalah sebuah sugesti ya. Jika sugesti kita, ya kita ini makan sakit, ya kebetulan atau bukan hanya kebetulan, mungkin memang akan terjadi sakit gitu. Nah, jadi yang demikian dikatakan santet akan cepat datang itu, menarik itu, ya salah satunya sugesti dari pikiran dan hati kita. Jika kita yakin ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun daya dan upaya dan kekuatan ya yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun macamnya, apapun jenisnya, mau santet, mau telu, mau papat, mau limo, nggak bakal kena ya. Jadi satu, yaitu kuat ya daripada keimanan kita ya, keyakinan kita kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, semakin seru dan mudah-mudahan ini membawa manfaat kepada kita, dan nanti insya Allah kita akan sambung lagi dalam tema-tema yang berbeda. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hidayatullah, ucapkan kepada Ustaz Habibi. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dengan
dialog-dialog santai kita sambil ngopi dengan dialog yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.